Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberi nikmat kepada kita, nikmat iman dan nikmat Islam. Dan dua nikmat inilah nikmat yang agung. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, juga mustami radio yang turut menyiarkan ceramah di Masjid Raya Baitur Rahman. Alhamdulillah kita sudah berada di bulan Sya'ban, ya. Allah menerima doa kita. Kita selalu berdoa, Allahumma baligh Ramadan, insyaallah kita akan sampai ke bulan Ramadan. Ini bulan Sya'ban. Habis Sya'ban langsung Ramadan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, bulan Sya'ban ini bulan ke-8. Nah, kalau kita hitung, dia bulan ke-8 dari bulan-bulan Islam, kalender Islam. Apa di bulan Ramadan ini? Ada beberapa peristiwa yang sangat tercatat dalam sejarah. Yang pertama, yang paling besar adalah perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ini terjadi bulan ini, bulan Sya'ban. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, sejumlah para nabi pertama menghadap kiblat ke Mekah ketika mereka zaman mereka. Yang pertama Nabi Adam. Nabi Adam kiblat beliau ke Ka'bah. Yang kedua Nabi Idris. Yang ketiga Nabi Nuh. Yang keempat Nabi Saleh. Yang kelima Nabi Lut. Nabi Hud, maksud saya Nabi Hud. Yang keenam Nabi Ibrahim. Yang ketujuh Nabi Ismail. Yang kedelapan Nabi Isa. Itu menghadap ke Ka'bah. Menghadap ke Ka'bah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian tahun berganti tahun, puluhan tahun, ratusan tahun, orang-orang Mekah itu tidak lagi bertauhid. Mereka sudah rusak, sudah meninggalkan agama Nabi Ibrahim, agama Nabi lain sudah ditinggalkan. Yang ada di dalam Ka'bah adalah patung berhala. Patung. Jadi orang Mekah itu telah menyembah patung berhala. Akhirnya ada perbedaan pendapat ulama, ya. Ada yang mengatakan nabi pertama yang diperintahkan oleh Allah SWT menghadap Masjidil Aqsa adalah Nabiullah Isa. Ini abang kandung dari Nabi Ismail.
Kemudian anak Nabi Isa, Nabi Yakub. Kemudian anak Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Kemudian anak-anak nabi-nabi berikutnya semua menghadap ke Baitul Maqdis. Kenapa? Di Baitul Maqdis mereka itu bertauhid. Agama siapa? Mereka agama yang dibawa oleh Nabi Isa, Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Kemudian seterusnya Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, nabi-nabi yang lain. Maka kiblat mereka adalah kiblat Masjidil Aqsa. Di mana kelebihannya? Yang pertama, mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang Mekah itu menyembah berhala. Jadi orang-orang di Palestina menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Musa, itu agama tauhid. Agama tauhid, agama Islam. Walaupun sekarang dikenal dengan agama Yahudi gitu. Kitab mereka itu Taurat. Agama Islam, agama tauhid. Maka sangat pantas kiblat orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala adalah kiblat yang tidak ada syirik di situ. Begitu juga agama Nasrani, itu agama Islam juga. Agama Nasrani itu sesungguhnya itu agama Islam. Nabi Isa itu orang Islam. Orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala tidak syirik. Nabi Isa itu tidak syirik. Walaupun kemudian namanya bukan lagi nama Islam, mereka beri nama Yahudi, Nasrani, Kristen, itu penyimpangan kemudian. Kemudian nabi-nabi terakhir, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa alaihissalam berdakwah atas nama agama Islam. Jadi agama Islam bukan agama Kristen. Para nabi itu agama Islam, menyembah Allah yang Maha Esa. Tapi apa yang terjadi 500 tahun setelah Nabi Isa wafat? Orang-orang Nasrani sudah sesat juga. Mereka sudah mensyarikatkan Allah dengan Nabi Isa. Nabi Isa dikatakan itu anak Allah. Siti Maryam itu istri Allah gitu ya. Itu dalam Al-Quran begitu diceritakan. Walaupun orang-orang Kristen sekarang membantah, mereka mengatakan Trinitas itu bukan Maryam. Menurut mereka sekarang Trinitas itu 3 Tuhan itu. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala, yang kedua Isa Yesus Kristus, yang ketiga Ruhul Kudus. Siapa Ruhul Kudus itu? Ruhul Kudus itu Jibril. Itu akhir-akhir ini ya, kira-kira 200 tahun yang lalu. Tetapi Allah telah mengabadikan dalam Quran yang mereka syarikatkan dengan Allah adalah ibu dan anak. Jadi Siti Maryam dan Isa. Sekarang gereja sudah menyulap, bukan lagi Siti Maryam, tapi Ruhul Kudus. Yang jelas orang-orang Kristen 500 tahun setelah wafat Nabi Isa alaihissalam telah mencuri juga. Maka pantas sekali Allah membuat
makarnya, perencanaannya, wa makarullah, wa makaru wa makarallah. Sebaik-baik perencanaan, planning adalah planning Allah. Allah kemudian mengutus Nabi terakhir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Dan dalam ajarannya nanti kiblat itu ditukar, dari Masjidil Aqsa ditukar kembali ke Masjidil Haram, dan penukaran ini terjadi bulan Sya'ban ini. Kapan pastinya? Turun ayat fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka hadaplah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Itu setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi waktu di Makkah, waktu di Madinah, di awal-awal itu Rasulullah kalau salat menghadap ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Rasulullah, semua Abu Bakar, sahabat-sahabat, umat Islam semuanya menghadap ke Masjidil Aqsa. Kenapa? Kenapa tidak langsung Rasulullah menghadap ke Ka'bah? Sedangkan Ka'bah itu di Mekah. Rasulullah juga di Mekah. Kan? Waktu itu kan? Kenapa Allah tidak membolehkan Rasulullah menghadap ke Ka'bah? Jawabannya, di Ka'bah itu ada 360 berhala, patung berhala milik orang Quraisy. Tidak pantas ada berhala di dalam, ya kan? Dan Rasulullah menghadap ke rumah berhala. Maka pertama dulu Rasulullah menghadap ke Baitul Maqdis. Ada tersirat yang lain. Tersirat yang lain supaya orang-orang Yahudi pun masuk Islam. Ada yang masuk beberapa orang, tapi kebanyakan orang Yahudi tidak mau masuk Islam. Jadi Rasulullah setelah di Madinah, beliau sering melihat ke langit. Mudah-mudahan turun wahyu. Beliau sudah ada di hati Rasulullah itu, kenapa saya harus menghadap ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Sedangkan nenek moyang saya dulu, termasuk Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, menghadap Ka'bah yang ada di Mekah. Jadi bisikan-bisikan hati Rasulullah itu kemudian didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menurunkan wahyu, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Dan hadaplah wajahmu kiblat ke arah Masjidil Haram. Di mana terjadi? Di Masjid Qiblatain. Masjid dua kiblat di Madinah. Ya. Kalau kita umrah, naik haji, kita sering ke sana. Kita ingin berkunjung ke Qiblatain. Dinamakan Masjid Qiblatain karena Rasulullah pernah salat zuhur. Nah. Konon baru dua rakaat salat zuhur, langsung turun Jibril menurunkan ayat itu, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Lalu Rasulullah berpaling menukar kiblat dari Masjidil Aqsa ke jadi mula-mula Rasulullah enggak banyak sahabat, ada 3 orang, tidak banyak salat zuhur. Rasulullah menghadap ke barat, ke barat waktu itu, karena Baitul Maqdis di barat. Rasulullah menghadap ke barat. Baru 2 rakaat turun ayat itu, Rasulullah menghadap ke
selatan. Kenapa ke selatan? Karena Ka'bah ada di selatan, Mekah di selatan. Sedangkan Rasulullah waktu itu di utara, di Madinah. Maka masjid itu sampai sekarang dinamakan Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Ini terjadi bulan Sya'ban tahun ke-17 dari Hijrah. Jadi tahun ke-17 Hijriah di pindahan kiblat ini. Oh, salah. Saya ralat ya. Itu bulan ke-17 ya. 17 bulan Rasulullah baru hijrah. Baru hijrah dari Makkah ke Madinah. 17 bulan di Madinah Rasulullah pindah kiblat. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Adakah orang-orang Islam murtad atau keluar dari Islam? Ini agak sedikit berbeda pendapat ya. Ada ahli sejarah, sejumlah orang Islam itu keluar dari Islam. Orang-orang Yahudi yang masuk Islam keluar, murtad. Itu Muhammad itu enggak istiqamah. Muhammad mengada-ngada. Dulu sudah pas menghadap ke Baitul Maqdis seperti para nabi yang lain. Kok hari ini sudah macam-macam, sudah begini. Mereka murtad. Ini pendapat siapa? Pendapat sejumlah ahli sejarah Islam juga, ahli sejarah klasik ya. Banyak mereka itu. Tetapi yang paling menarik adalah ulama-ulama besar ahli sejarah ya, seperti Muhammad Shaltut, rektor Al-Azhar Kairo, juga Muhammad Yusuf Qaradawi, juga Syekh Muhammad Al-Ghazali ya, juga ahli-ahli sejarah yang lain, termasuk Sayyifur Rahman Al-Mubarakfuri ya. Itu tidak benar. Tidak ada yang murtad. Pemindahan kiblat tidak ada yang murtad. Enggak ada. Enggak ada yang murtad. Yang ada adalah kelompok munafik, orang-orang munafik. Orang munafik memang sudah begitu, mencari-cari kelemahan Rasulullah, lalu mereka kampanye, memfitnah dan sebagainya. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang sahabat-sahabat Rasulullah dari Muhajirin dan Ansar, satu pun tidak ada yang murtad. Pemindahan kiblat itu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Hal lain yang perlu kita camkan di bulan ini adalah ini adalah adik Ramadan atau apa? Abang Ramadan. Adik ya istilahnya ya. Karena ke depan itu bulan Ramadan. Artinya menuju Ramadan kita. Atau tangga menuju Ramadan. Bulan depan bulan Ramadan. Apa yang harus kita siapkan sekarang ini? Dianjurkan dalam hadis kita harus banyak. Yang pertama belajar tentang puasa Ramadan, belajar tentang pahala-pahala sedekah, ibadah-ibadah sunat. Kita belajar supaya ada ilmu. Kita ingin berperang nih melawan setan. Jadi bulan Ramadan itu kita memerangi setan. Untuk memerangi setan tuh pedang kita harus tajam. Pedang itu adalah ilmu. Ilmu, fikih, tauhid, akhlak. Kita dalami. Yang ketiga, yang paling utama adalah karena ada hadis Nabi Rasulullah di bulan ini sangat banyak puasa sunatnya. Kita puasa sunat sebanyak-banyaknya. Nah, yang keempat
di bulan Sya'ban ini sangat indah ya. Kalau kita pun membaca Al-Qur'anul Karim. Membaca Al-Qur'an. Karena bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Qur'an. Jadi kita mulai aja. Dan di bulan Sya'ban ini ada satu malam yang sangat hebat. Nisfu Sya'ban. Arti nisfu itu pertengahan. Pertengahan Sya'ban. Jadi ada hadis-hadis walaupun kurang sahih ya. Itu bulan diturunkan rahmat yang sangat banyak kepada kita. Bulan dinaikkan amal kita malam nisfu Sya'ban. Bulan dilimpahkan rahmat Allah, rezeki kepada kita. Itu kita berdoa di bulan itu. Tentang ini biarlah diceritakan oleh penceramah-penceramah yang lain. Nanti kita dengar dari penceramah-penceramah kita. Demikian hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Hanya sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.